Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Kalau kita semangat, ikhlas menjawabnya, menjawab salam, maka setan-setan yang ada di sini akan lari terbirit-birit. Insya Allah. Salam itu baik apa tidak baik? Setan itu paling tidak suka ketika manusia melakukan hal-hal yang baik. Salam itu baik. Maka setan tidak akan pernah suka ketika manusia itu melakukan hal-hal yang baik. Ulangi sekali lagi. Dijawab dengan penuh semangat, ikhlas. Insya Allah setan yang ada di sini lari terbirit. Ya, kapoknya melorot nyampe ora kerasa. Ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keikhlasan deh sepertinya nih ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Mulami SVDSD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Jatibarang Kidul 3 dan anak-anakku semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri Jatibarang Kidul 3. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis yang insya Allah ridhoi, karena kita sedang menuntut ilmu. Kata Nabi ya, ketika kita berjalan menuntut ilmu dari rumah ke sini, satu langkah maju ke depan itu mengangkat derajat. Satu langkah kaki yang satunya itu menggugurkan dosa. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kita niat dari rumah sampai ke sekolah, satu langkah apa? Satu langkah apa? Allah mengangkat derajat. Satu langkah yang satunya Allah menggugurkan dosa. Semoga kita dari rumah datang ke sini, Allah angkat derajat kita, Allah gugurkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia. Siapa itu? Yang paling mulia siapa itu? Siapa? Beliau adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sebelum masuk ke materi, Pak Budi mau mengingat-ingat kembali nyanyian-nyanyian yang dulu-dulu. Masih ingat apa tidak? Enggak, lupa. Rukun iman ya. Ini Pak Budi juga agak-agak lupa. Coba, tapi dicoba ya. Ini Pak Budi dulu. Iman tertanam di dalam hati, beriman cirinya orang soleh yang
iman tentu disayang Allah. Marilah kita semua beriman. Rukun iman ada berapa? Pertama, iman kepada Allah. Kedua, ketiga, keempat, iman kepada kitab. Kelima, iman kepada kiamat. Keenam, kepada takdir. Itulah rukun iman yang enam. Bahagia bila mengimaninya. Bisa? Bisa? Nah, nanti di akhir acara kita nyanyikan lagi. Sekali lagi. Bareng-bareng ya. Ini dulu pernah ya? Masih ingat dulu ya? Dulu pesantren kilat yang tahun-tahun yang dulu. Baik, sekali lagi kita akan menyanyikan rukun iman. 1, 2, 3. Iman tertanam di dalam hati. Beriman cirinya orang soleh. Yang iman tentu disayang Allah. Marilah kita semua beriman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada Rasul. Keempat, iman kepada kitab. Kelima, kepada kiamat. Keenam, iman kepada. Itulah rukun iman yang enam. Bahagia bila mengimaninya. Bahagia bila mengimaninya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita langsung ke materi ya. Ini bulan apa ini? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan puasa. Kenapa kita harus berpuasa? Ada yang tahu? Dari anak kelas 1 sampai kelas 6? Ada yang tahu kenapa kita harus berpuasa? Wajib? Iya wajib. Kenapa wajib? Biar dapat pahala pintar. Ada lagi? Tadi kenapa kita harus berpuasa? 1, wajib pintar. Yang kedua, supaya dapat pahala. Kelas berapa mas? Kelas 1. Masya Allah bisa menjawab pertanyaan dari Pak Budi. Kenapa kita harus berpuasa? Apalagi? Ya, Mbak Irna ini. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang menjawab jawabannya benar semua. Alhamdulillah. Allah memerintahkan kita manusia untuk berpuasa. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil oleh Allah hanya orang-orang yang beriman saja. Ya, jadi orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena Allah memanggilnya hanya orang-orang yang beriman. Allah
tidak memanggil ya ayyuhan nas. Allah tidak memanggil wahai manusia. Tidak, tapi Allah memerintahkan orang-orang berpuasa itu khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Ya, jadi yang diperintahkan oleh Allah adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi orang-orang yang beriman saja nih, orang-orang yang berpuasa. Ini semuanya berpuasa pada deh. Puasa berarti kamu termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, termasuk orang-orang yang yakin Allah itu ada. Orang-orang yang berpuasa di sini ini berarti orang-orang yang beriman, yang yakin, yang percaya Allah itu ada. Ya kalau yang tidak berpuasa Pak, setengah-setengah mungkin. Ya. Yang tidak berpuasa berarti mereka yang kurang yakin Allah itu ada, kurang yakin bahwa perintah puasa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Nih Pak Budi mau tanya lagi nih. Apa tujuannya orang berpuasa? Silakan. Nih siapa yang bisa menjawab? Yang Mbak Irna ini. Sebelum menjawab, kasih tepuk dulu untuk Mbak Irna ini. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mantap. Kenapa? Apa tujuannya kita berpuasa? Apa Mbak? Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi. Masya Allah. Apa tujuannya Allah memerintahkan kita berpuasa? Kata Mbak Irna ini supaya kita itu bisa merasakan kesusahan, bisa merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin di sana. Insya Allah. Selain jawaban dari Mbak Irna ada lagi? Kenapa? Apa tujuan kita berpuasa? Kira-kira apa? Ayo. Yang lain boleh nih. Ayo. Ini kayaknya semangat sekali duduk dong. Iya duduk semangat sekali ingin melihat Mbak Irna ini, Masya Allah. Ya. Ya. Itu apa? Ini ada lagi. Apa tujuan kita? Allah memerintahkan kita berpuasa untuk menahan lapar dan dahaga. Ya, kalau puasa nahan lapar ya, sampai kehausan, lapar ditahan. Ya, kasih tepuk tangan untuk Mbak Nabila. Ya, ini yang berani menjawab itu adalah anak-anak yang hebat. Anak hebat. Ya. Tepuk tangan untuk anak hebat. Ya. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat SNB jadi barang itu. Ya, apa tujuannya Allah memerintahkan kita umat manusia untuk berpuasa? Tujuannya ada tadi dalam kutipan Al-Quran yang Allah firmankan, la'allakum tattaqun, supaya umat manusia itu menjadi orang yang bertakwa. Supaya apa? Allah perintahkan kita berpuasa supaya apa? Supaya dapat pahala. Betul. Apa lagi?
Iya, menahan lapar dan dahaga. Tetapi kata Allah, bukan hanya itu saja tujuan kita berpuasa, tapi tujuan yang lebih utama sentralnya, kenapa Allah perintahkan kita untuk berpuasa, karena supaya kita umat manusia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata perintah puasa tidak hanya untuk manusia saja, ya. Ternyata perintah berpuasa tidak hanya untuk manusia saja. Kepada siapa? Hewan Allah, kepada hewan Allah juga perintahkan berpuasa. Contohnya, Allah perintahkan berpuasa pada ular itu bahasa Jawa Barat ular, ya, bahasa Indonesianya ulat. Ular kira-kira menjijikan tidak? Ular enggak menjijikan ular, enggak. Ular jarang yang bikin katel tidak. Ternyata ular zaman sekarang tidak menjijikan, ya. Iya. Ular keruket. Jijik enggak? Ular itu adalah makhluk yang menjijikkan. Hampir semua manusia tidak mau memegang ular karena satu, ular gatel. Ular itu gatel, kalau dipegang bikin gatel. Betul enggak? Betul. Jadi ular itu adalah salah satu hewan yang sangat menjijikan dan sangat ditakuti oleh manusia. Tetapi Allah perintahkan kepada ular untuk berpuasa. Jadi yang Allah perintahkan berpuasa itu bukan hanya untuk manusia, tapi Allah perintahkan berpuasa kepada siapa? Hewan. Siapa hewan itu? Ular. Kira-kira ular diperintah oleh Allah berapa hari? 30 hari. Oh iya, 30 hari. Ular diperintah oleh Allah itu antara 15 hari sampai 20 hari. Ketika ular itu diperintah oleh Allah untuk berpuasa selama 20 hari, maka ular itu tidak makan, tidak minum. Ular itu tidak makan, tidak minum sampai akhirnya menjadi sebuah kepompong. Pernah lihat kepompong? Itu ular sedang puasa. Kok diganggu, ya? Kepompongnya diambil buat mainan. Ini padahal ular ini sedang berpuasa menjalankan perintah Allah selama 20 hari, ya? Selama 20 hari tidak makan, tidak minum. Dia taat kepada Allah walaupun dia termasuk makhluk yang menjijikan, tapi dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ular yang menjijikan lalu dia berpuasa menjalankan, mentaati perintah Allah selama 20 hari, 20 malam tidak makan, tidak minum. Setelah jadi kepompong, kira-kira jadi apa itu? Jadi apa? Jadi kupu-kupu yang indah. Kira-kira manusia kira-kira suka tidak ketika melihat kupu-kupu yang berwarna-warni? Suka apa tidak? Bisa dijamin semua manusia menyukai kupu-kupu yang mempunyai warna yang indah.
Betul tidak? Yang tadinya ular, yang menjijikkan dan menakutkan, ketika Allah perintah ular itu untuk berpuasa selama 20 hari saja, Allah jadikan ular itu menjadi makhluk yang paling indah di mata manusia, makhluk yang indah di mata malaikat, makhluk yang indah tentunya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, percaya itu? Percaya karena itu nyata. Allah perintahkan umat itu berpuasa, itu nyata, dan hasil dari puasanya Allah jadikan umat itu menjadi makhluk yang paling indah, makhluk yang paling dicintai oleh manusia. Selama 20 hari ulat itu berpuasa. Apalagi kita diperintah berpuasa berapa hari ini? 30. Ulat berapa hari? 20 hari. Kita berapa hari? Berapa? 30 hari. Kira-kira kalau puasa 20 hari saja indah, apalagi yang 30 hari. Insya Allah jadikan ketika kita berhasil puasa kita, tidak makan dan tidak minum selama 30 hari, maka yakinlah Allah akan jadikan kita menjadi makhluk yang paling indah di mata manusia, dan Allah akan menjadikan kita menjadi makhluk yang paling indah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu? Begitu? Jelas? Kalau jelas Pak Budi tanya, apa tujuan puasa tadi? Apa tujuan puasa? Apa? Menahan lapar dan dahaga. Ini itu sudah ya puasa, menahan lapar dan dahaga. Ya, supaya apa? Kita diperintahkan puasa supaya apa? Supaya apa? Supaya sabar. Iya, macam-macam jawabannya ya sebulan. Iya, supaya sabar. Allah perintahkan kita berpuasa supaya kita menjadi makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi bertakwa. Orang yang takwa itu indah. Orang yang takwa itu indah di mata manusia. Orang yang bertakwa pasti dicintai oleh manusia. Orang bertakwa pasti disenangi oleh malaikat. Orang yang bertakwa sudah barang pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kenapa Allah memerintahkan kita berpuasa? Kenapa Allah memerintahkan kita berpuasa? Nah, itu tadi dalilnya dari Al-Quran. Sekarang dalilnya yang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kenapa Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyebarkan kepada umat manusia supaya umat manusia berpuasa? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyamu junnatun minan nar. Ya, kata Nabi, puasa adalah perisai. Ya, puasa itu adalah perisai, tameng. Ya, tahu tameng? Tahu perisai?
Tahu perisai tahu? Apa itu? Pelindung. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Rafiq. Masya Allah. Tahu yang namanya perisai itu tahu apa Mas? Pelindung. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Rafiq, jawabannya 100%. Betul sekali. Jadi kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, asyamu junnatun minan nar. Puasa itu adalah sebuah perisai. Puasa itu adalah sebuah tameng. Junnatun minan nar, perisai dari api neraka. Perisai dari api neraka. Jadi ketika ada api neraka akan menyambar kita, ya, ketika api neraka akan menyambar kita, bunyinya gimana? Ini ada penghalang. Puasa kita menghalangi kita supaya tidak terkena dari api neraka. Allahumma amin ya robbal. Maka bersyukurlah bagi anak-anak kelas 1 dan kelas sampai kelas 6 yang sedang menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Ini yang berpuasa menahan lapar dan dahaga karena niat ikhlas untuk mentaati perintah Allah. Itulah orang-orang yang beruntung. Ya, beruntung walaupun tidak sahur Pak, saya tidak sahur, tapi karena niat yang ikhlas, semangat yang lebih kuat untuk mentaati perintah Allah, tidak sahur pun tetap dia semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi ini seperti anak-anak di sini, kalau tidak sahur nggak usah nangis, nggak usah nangis. Ya, semangat tetap walaupun tidak berpuasa, tetap semangat untuk mentaati perintah Allah dan Rasul. Ya, sampun salawatan ya, salawatan ini salawatan apa nih yang tahu nih? Salawat Jibril ya, kita salawat Jibril. Nah, bareng-bareng. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sekali lagi. Pinter mas. Ayo. Ya, semoga dengan sholawat tadi kita termasuk umat-umat Nabi Muhammad yang akan diberikan pertolongan oleh Nabi ketika di padang mahsyar nanti. Amin. Allahumma amin.
rabbal alamin. Jadi kita perbanyak sholawat supaya kita di padang mahsyar nanti kita mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana ketika di padang mahsyar tidak ada pertolongan apapun selain dari amal-amal kita. Maka kita mengharapkan pertolongan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika di padang mahsyar nanti akan ada sebuah telaga, ya. Nanti akan ada sebuah telaga. Namanya telaga apa? Namanya telaga apa? Telaga Kautsar. Namanya telaga Kautsar hanya umat-umat Nabi Muhammad saja, ya, hanya umat-umat Nabi Muhammad saja yang mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad yang akan meminum air di telaga Kautsar, telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu yang bisa dapat disampaikan. Nanti dilanjutkan oleh Bapak Khairul Anam SPTI, ya. Itu nanti akan ada informasi dari Bapak Khairul Anam SPTI. Kiranya dari itu, dari Bapak Budi Yulianta. Semangat berpuasa. Untuk apa berpuasa? Mendapat pahala. Apa lagi? Hah? Iya. Terus supaya bertakwa, supaya bisa menjadi makhluk yang indah, supaya kenapa kita berpuasa, kata Nabi, puasa itu akan menjadi tameng, akan menjadi perisai dari api neraka. Kiranya hanya itu yang bisa Bapak disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh Bapak Khairul Anam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.